besar. 你好，我是Samuel，我住中国。 Halo, nama saya Aldi. Saya dari Indonesia. Konnichiwa, genki desu ka? Watashi wa Lala. Watashi wa Nihon kara kimashita. Aloha, my name is Alisa. I am from Hawaii, Amerika. Walaupun kita berbeda negara, tetapi kita sama-sama beribadah dan memuji Tuhan. So let's start! Shalom adik-adik, yuk kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa dan Allah yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Katakan ajaiblah. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Yang siap menyanyi dan melompat bagi Tuhan, sorakan haleluya. Mazmur 96 ayat 1a berkata, nyanyikanlah
nyanyian baru bagi Tuhan. Clap our hands and let's sing this song. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi haleluya. Shalom adik-adik, yuk kita sembah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati adik-adik, biar kita sama-sama meresponi panggilan Tuhan. Biar di akhir-akhir zaman ini, pada saat sebelum Tuhan Yesus datang, kita semua sama-sama meresponi panggilannya. Amin. Katakan, ada panggilan Allah. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan
for the children from all over Indonesia so that they can grow healthy, good, true, so that they will know that you are on their side. God, please bless for the people who are working on the cure for COVID-19 to be able to find it when this year ends so that we can all go back to our usual lives, our usual routines. God, please bless for the families from all over Indonesia to be good and healthy so that they could be happy and relaxed during this crisis. Thank you, God. Amen. Sasha, aku mau cerita. Tapi kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Oke, Jojo. Emangnya ada apa sih? Begini, Sasha. Aku sedih. Aku malu mau cerita. Kenapa sih, Jojo? Cerita aja. Aku dihukum guru, Sasha. Hah? Emang kamu berbuat apa sampai kamu dihukum guru? Saya mengambil perlengkapan teman saya. Sasa, sekarang saya menyesal sekali dan sangat malu. Jojo, di Alkitab ada juga loh tokoh Alkitab yang bernama Petrus. Dia juga melakukan kesalahan. Bagaimana ya ceritanya? Ayo kita dengarkan firman Tuhan berikut. Yuk Jojo, kita dengar bersama ya. Iya Sasa, ayo kita dengerin. Shalom adik-adik. Hari ini kakak mau bercerita mengenai Petrus dipulihkan dan mengalahkan rasa bersalah. Siapa di sini adik-adik yang pernah merasa bersalah sama orang tua, papa mama, ayo? Atau pernah merasa bersalah sama saudara-saudaranya, kakak atau adik di rumah? Atau pernah merasa bersalah sama teman-temannya di sekolah, bahkan mungkin pernah merasa bersalah sama gurunya di sekolah. Nah, hari ini kita belajar mengenai Petrus. Yuk, adik-adik, duduk yang manis ya. Adik-adik, pada saat Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk yang terakhir kalinya, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Dia akan menderita dan mati. Tuhan Yesus juga memperingatkan mereka bahwa peristiwa yang akan terjadi akan sangat menyakitkan dan menakutkan sehingga mereka semua akan melarikan diri dan meninggalkan Tuhan Yesus untuk menghadapi hal-hal yang mengerikan ini sendirian. Petrus yang pernah berkata bahwa Yesus adalah Mesias berkata, "Meskipun yang lainnya melarikan diri dan meninggalkan Yesus, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Tapi Yesus lebih tahu. Sebenarnya, kata Yesus, "Kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok di pagi hari." Adik-adik, pada saat Tuhan Yesus ditangkap, semua murid-muridnya ketakutan dan bingung. Semuanya terpencar ke segala arah. Tetapi Petrus mencoba mengikuti Yesus dari kejauhan dan bersembunyi. Ada gadis muda melihat Petrus dan bertanya, "Bukankah kamu juga murid Yesus?" Jawab Petrus, "Bukan. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud." Adik-adik, orang-orang yang ada di situ
juga berkata, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Petrus berkata, Bukan. Akhirnya Petrus segera bangkit dan pergi, adik-adik. Lalu Petrus bertemu seorang hamba imam besar. Dan hamba imam besar itu berkata, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus?" Lalu Petrus menyangkalnya dan berkata, "Saya tidak kenal orang itu." Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Petrus, ayam jantan berkokok. Lalu Petrus ingat apa yang Yesus katakan. Petrus mulai menangis, sedih, dan menyesal. Setelah kematian Tuhan Yesus, para murid-murid bingung apa yang harus mereka lakukan. Petrus merasa bersalah dan dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang pernah mereka kerjakan, yaitu Petrus mau menangkap ikan dan mengajak murid-murid yang lain untuk bergabung untuk menangkap ikan. Tetapi sepanjang malam mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka capek, mereka lelah, mereka kecewa. Akhirnya di pagi hari mereka kembali ke pantai. Hari sudah mulai siang, tetapi tampak Yesus berdiri di pinggir pantai dan berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh ikan." Adik-adik tahu apa yang terjadi, adik-adik? Pada saat Petrus dan murid-murid yang lain menebarkan jalannya, berapa ikan yang ditangkap, adik-adik? Yaitu sebanyak 150 ekor ikan banyaknya. Lalu Petrus mendengar bahwa itu suara Tuhan Yesus. Dan Petrus langsung terjun ke dalam danau itu untuk menjumpai Yesus. Dan kata Yesus, "Bawalah beberapa ikan untuk sarapan." Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Tuhan Yesus sayang sama Petrus. Dan Tuhan Yesus memulihkan hidup Petrus. Sekalipun Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali.
Petrus menyesal, Petrus sedih. Tapi oleh karena kasih Tuhan Yesus, hidup Petrus dipulihkan. Petrus berharga di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sayang kepada setiap adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Dan Tuhan Yesus rindu memulihkan atas setiap adik-adik. Mungkin hari-hari ini adik-adik ada yang merasa bersalah kepada papa mama. Merasa bersalah kepada saudara-saudara. Merasa bersalah kepada teman-teman. Tuhan Yesus sayang sama setiap adik-adik. Tuhan Yesus rindu memulihkan setiap adik-adik. Yuk adik-adik, datang kepada Tuhan Yesus, berdoa, dan mohon ampun sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus di surga pasti mendengar, menjawab, dan memulihkan setiap hidup adik-adik. Sebab Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Dan adik-adik berharga di mata Tuhan Yesus. Adik-adik, berikut ayat hafalannya yang terdapat di Yesaya 43 ayat 4a. Kakak ulangi lagi ya. Yesaya 43 ayat 4a yang berbunyi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kakak ulangi sekali lagi ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yuk adik-adik, lipat tangan dan tutup mata. Kakak akan berdoa buat setiap kalian yang ada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa ini ya Tuhan. Engkau sudah memulihkan Petrus ya Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya Engkau juga pasti memulihkan akan setiap adik-adik kami yang sungguh-sungguh datang kepadamu ya Tuhan. Engkau mengasihi adik-adik kami ya Tuhan. Engkau sayang akan setiap adik-adik kami ya Tuhan. Bahkan adik-adik kami ini berharga di mata-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati setiap adik-adik kami ini ya Tuhan. Lindungi, jagai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Yuk adik-adik, angkat kedua tangan kalian untuk terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Diberkatilah kalian di rumah. Diberkatilah kalian dimanapun kalian berada. Tuhan akan bawa kalian terus naik bukan turun. Tuhan akan jadikan kalian menjadi kepala bukan ekor. Apa saja yang kalian berbuat, Tuhan Yesus akan buat berhasil. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuh, Jojo, kita kan udah dengar firman Tuhannya. Nah, seperti Petrus yang melakukan kesalahan, tetapi ia menyesal dan bertobat. Tuhan Yesus sangat menyayangi Petrus. Dan Petrus berharga di mata Tuhan Yesus. Saya yakin Tuhan Yesus juga sayang sama kamu Jojo. Sekarang kamu sungguh-sungguh berdoa dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku minta ampun. Aku menyesal sekali atas perbuatanku yang salah. Ampuni aku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa ya.
Nah, sekarang kakak akan memberikan ilustrasi bagaimana sih hubungan yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini kakak punya tali. Jadi tali ini adalah lambang dari hubungan kita yang utuh dengan Tuhan Yesus saat awalnya. Namun, ketika manusia melakukan dosa, ketika manusia itu mengecewakan Tuhan, hubungan yang awalnya utuh jadi terputus. Nah, terputus ya. Tapi tunggu dulu, Tuhan Yesus itu kan sangat mengasihi manusia. Jadi ia datang ke dunia, ia rela berkorban untuk manusia. Sampai akhirnya adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Ya, sebentar. Nih, di sini kakak ada ilustrasi kainnya itu sebagai kasih Tuhan. Bagaimana sih kak? Apa sih yang terjadi? Ketika itu ada kasih Tuhan yang luar biasa besar, hubungan yang tadinya terputus kembali utuh adik-adik. Nah, ya, kembali utuh ya. Nah, hal ini sama juga seperti Petrus. Walaupun Petrus sudah mengecewakan Tuhan, Petrus sudah menyangkal Tuhan, bahkan sudah kembali lagi ke pekerjaan yang lama, tapi hubungannya tetap dipulihkan oleh Tuhan ya adik-adik. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita itu sama. Hidup kita itu akan dipulihkan oleh Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar. Nah, sekian ilustrasi dari kakak. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dogs and cats and bunnies and rats, these are the pets. Turtles and snakes, goldfish in a tank, these are the pets. Ada anjing pudel yang ngegemesin, ada kucing yang manis, ada kelinci yang imut-imut. Wah, lucu-lucu ya binatang peliharaannya. Ayo adik-adik, kita berkumpul di acara Me and My Pet di ibadah online dan Kids Zoom hari Minggu 1 November 2020. Acaranya pasti seru dan penuh sukacita. Sampai ketemu ya, Tuhan Yesus memberkati.